Pemirsa, gerakan sujud freestyle yang dilakukan anak-anak viral di media sosial. Konten aksi anak-anak tersebut mendapat kecaman warganet. Inilah video anak-anak yang sujud namun mengangkat kaki tinggi-tinggi dan bertumpu pada tangan. Video anak-anak memperagakan gerakan sujud freestyle ini marak di media sosial dari berbagai tempat. Namun tidak bisa dipastikan mulai kapan gerakan sujud freestyle ini ditiru anak-anak. Kontan saja warganet yang melihat video-video ini geram dan mengecam. Diduga gerakan sujud freestyle oleh anak-anak ini terinspirasi dari salah satu emoji di game Free Fire. Saat gerakan ini dipraktikkan, dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak-anak karena bisa mengakibatkan cedera pada tangan atau tulang leher. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana cara mencegah agar sujud freestyle tersebut tidak semakin menjadi tren, bahkan masif begitu ya? Kita akan bahas bersama dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Sekjen tetapi Wakil Ketua Umum sekarang. Ya, maaf kami ralat. Itu dalam formasi terbaru sebagai Wakil Ketua Umum MUI, Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, langsung saja tanggapan MUI atas sujud freestyle. Iya. Itu yang melakukan orang tua atau anak-anak? Kalau orang tua itu jelas sebuah tindak kesesatan dan kemungkaran ya. Tapi kalau itu anak-anak itu keusilan ya, jadi berbeda itu. Nah, oleh karena itu saya melihat karena ini di berita yang saya baca itu anak-anak ya. Anak-anak ini kan adalah orang yang berada dalam masa dan tahap dididik ya dan dibina. Ya oleh karena itu menurut saya ya mereka jangan dibully lah ya. Mereka jangan dimarahin, tetapi mereka dibimbing, dinasihati. Buat mereka senang dengan masjid dan senang pergi ke masjid dan senang sholat di masjid ya. Jangan dibuat mereka menjadi tidak senang ke masjid ya, takut ke masjid gitu. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan yang dilakukan dia menjadi takut ke masjid. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, oleh karena itu menurut saya ya pengurus masjid harus arif. Ya memang yang mereka lakukan itu salah, tapi kan mereka adalah anak-anak ya. Saya jadi teringat akan kisah Nabi ya, di mana Nabi pernah lama sekali sujud itu. Itu ketika selesai sholat ditanya oleh sahabat, kenapa lama sekali engkau sujud ya Rasulullah? Karena cucu saya Hasan dan Husain itu naik ke atas punggung saya. Dan saya menunggu sampai mereka puas gitu kan. Jadi oleh karena itu ya dalam menghadapi anak-anak ya tentu akan berbeda halnya kalau kita menghadapi orang dewasa gitu. Kalau orang dewasa yang melakukan menurut saya ini sebuah sebuah kemungkaran. Tapi karena ini anak-anak, ini bukan kemungkaran, tapi ini keusilan. Anak-anak kan sedang bercanda, sedang bermain baru ya. Jadi wajar-wajar saja mereka salah ya. Oleh karena itu menurut saya ya pimpinan masjid atau pengurus masjid yang mendekati mereka dan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu ya bagusnya ya anak-anak itu ya setiap anak didampingi oleh seorang dewasa gitu. Jadi dibuat selang-seling orang dewasa, anak-anak, orang dewasa, anak-anak ya sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar yang kita inginkan ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada manajemen yang seperti itu ya bisa seperti yang terjadi gitu. Oleh karena itu saya betul-betul minta ya supaya ya kita arif lah. Ini yang kita hadapi anak-anak bukan orang dewasa. Gitu. Betul. Bagaimanapun tadi disebutkan kalau ini usil dan guyon, tapi ada tetap resiko ya Pak Anwar yang harus penting untuk diperhatikan. Kalau tadi kan bisa saja terjungkal, patah tulang leher ataupun pergelangan tangan dan lain sebagainya begitu. Jelas makanya itu harus dijelaskan secara baik-baik kepada anak-anak ya. Ya jangan apa. Ya pokoknya intinya begini ya. Kita ingin anak-anak kita dekat dengan masjid, oleh karena itu biasakan dia ke masjid gitu kan. Dan dia sekarang sudah ke masjid gitu kan ya.
Betul, betul. Nah, jangan dimarahin langsung sehingga dia lari dari masjid gitu. Tapi buatlah dia senang dengan masjid. Kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, ingatkan ya, betulkan, beri mereka nasihat secara baik-baik ya, sehingga mereka merasa aman, tentram dan damai dalam masjid gitu. Dan mereka merasa dihormati oleh pengurus masjid dan oleh orang dewasa. Saya betul-betul minta ya supaya ya anak-anak kita ini ya, namanya anak-anak ya. Ya Betul. kita harus pandai-pandai menghadapi Pak Anwar, mereka ya. satu hal kan mereka ini terinspirasi dari game online. Jadi tren kemudian dilakukan dalam praktek sholat yang tidak semestinya gerakan ini dilakukan begitu. Menurut Anda apakah penting juga bagi orang tua juga harus mengingatkan agar apa yang terjadi di game online ini tidak serta-merta dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam ibadah sholat? Ya dulu ketika saya masih kecil-kecil ya, itu ada lagu-lagu Elvi Sukaisih ya, yang ada lagu-lagu Roma Irama, mereka anak-anak sholat lalu berjoget gitu ya. Ya anak-anak masih anak-anak, tapi kalau orang tua yang melakukan itu ya menurut saya itu dia telah berbuat maksiat kepada Allah itu. Dia telah berbuat kemungkaran kepada Allah. Ya, tapi karena ini anak-anak ya nilainya jadi berbeda gitu. Oleh karena itu ya bagi saya peranan dari orang tua dan pengurus masjid tentu saya sangat dibutuhkan gitu ya. Ya sehingga hal-hal yang semacam ini ya tidak terjadi. Apalagi tadi Mas Abraham sudah bilang ya ini bisa patah batang leher mereka kan berbahaya sekali itu kan. Betul Pak, itu perlu keahlian khusus Pak. Bahkan orang yang olahraga sekalipun belum tentu bisa melakukan hal-hal seperti itu kan Pak. Karena dia harus berpegang bertumpu pada pergelangan tangan seperti itu, berat dan bobot tubuhnya. Itu kan bisa berbahaya juga kalau tidak terlatih. Iya, ya saya rasa ya perbuatan mereka sudah jelas salah ya. Tapi yang melakukan kesalahan itu kan anak-anak gitu. Kalau yang melakukan kesalahan itu orang dewasa, cara menindaknya berbeda dengan anak-anak gitu. Jadi kalau kata Nabi ya buat mereka itu ya jangan lari dari masjid, tetapi ya semakin dekat dia dengan masjid. Jadi kalau seandainya dia berbuat kesalahan ya, ya kita nasihati ya, sehingga dia tetap senang dan betah di masjid. Ya jangan karena kita marahi lalu mereka lari dari masjid, kerugian bagi kita dan kita salah itu. Ya oleh karena itu saya betul-betul minta ya kita semua ya arif lah. Kita harus tahu bahwa ini adalah anak-anak gitu. Bukan orang dewasa. Kalau ini orang dewasa, ini menurut saya pelecehan dan pelanggaran terhadap ketentuan ibadah yang ada dalam Islam. Tapi kalau ini anak-anak, ya memang dia melanggar aturan ibadah ya, tetapi ya karena masih anak-anak, ya perlu diberitahu gitu. Itu aja. Oke, kalau yang paling pantas memberitahu itu dengan cara-cara seperti apa kira-kira Pak? Kalau disebutkan tadi kan orang tua berperan penting. Kira-kira Pak Anwar punya tips tersendiri, cara tersendiri untuk anak-anak ini juga tetap animonya ke masjid juga tinggi, tapi juga jelas tujuannya adalah untuk ibadah di sana. Begitu. Ya kalau di masjid saya itu biasanya ya seorang anak itu disuruh sholat di samping orang dewasa ya. Jadi kalau seandainya dia melakukan macam-macam nanti yang bersangkutan menasihati jangan begitu. Itu kamu dimarahi oleh Allah kalau begitu karena ketentuan agama kita seperti itu gitu kan. Ya saya ingat saya peristiwa ini dengan masa kecil saya ya. Di waktu saya kecil itu ada dua sikap ya. Yang namanya anak-anak kan macam-macam ya. Tapi ada orang tua yang langsung marah ya, ambil rotan digebuk gitu ya. Tapi ada juga seorang guru kami itu ya yang datang baik-baik, nasihatin sambil senyum-senyum menjelaskan. Itu anak-anak akhirnya lebih senang kepada yang cara yang kedua itu, yang mana sih sambil senyum-senyum begitu kan. Sehingga kalau ketika kita tanya sama anak-anak, kamu senang sama bapak yang mana? Ya katanya senang sama bapak yang kedua, nggak senang sama bapak yang pertama gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa beribadah dengan baik sesuai dengan dituntunkan oleh guru yang lebih arif, lebih bijaksana itu gitu. Jadi menurut saya ya intinya begini, saya sangat gembira sekali anak-anak ya datang sholat ke masjid, itu pertama.
Yang kedua, kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, ya kita nasihati, kita benarkan gitu ya. Dan buat mereka senang di masjid, jangan buat mereka tidak senang ke masjid. Nah, itu bagi saya. Nah, oleh karena itu awasi mereka, ya, nasihati mereka, sehingga mereka ya bisa beribadah sesuai dengan ketentuan agama. Bisa itu yang penting. Termasuk bermain gadget barangkali ya Pak Anwar ya, karena hal ini kan terinspirasi dari game online yang biasa mereka akses melalui gadget. Nah, penting juga nampaknya memperingati anak-anak ini agar tidak terlalu adiktif bermain smartphone dan lain sebagainya. Iya, seperti Pak Abraham katakan tadi ya bertumpu pada tangan kemudian patah lehernya, bahaya juga ya. Ya susah, tidak hanya yang bersangkutan, orang tua juga susah, keluarga juga susah. Ya, jadi oleh karena itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama lah ya. Intinya ya memberikan penjelasan kepada anak-anak kita ya, silakan pergi ke masjid ya, cintailah masjid ya, senanglah tinggal di masjid ya, tetapi lakukanlah sesuatu di masjid itu sesuai dengan yang diajarkan oleh ajaran agama. Lalu orang-orang tua memberikan penjelasan kepada mereka ya, sehingga mereka senang gitu kan. Mereka tahu yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Sehingga bagi mereka masjid itu ya menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka gitu. Tapi kalau dimarahin aja langsung, masjid jadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka kan begitu. Ya itulah, makanya bagi saya ya uruf atau kearifan ya dari orang-orang yang lebih tua itu menjadi sesuatu yang sangat dituntut dan diminta sekali ya. So kalau seandainya anak-anak ini kan adalah pelanjut kita di masa depan ya. Kalau dia punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dan di waktu kecil ya tentu itu akan berpengaruh ketika dia sangat besar ya. Bagi saya kalau dia sudah biasa ke masjid, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, tua terbawa tidak ya. Kalau dia sudah biasa ke masjid dan dia senang di masjid, maka dia ketika sudah besar akan senang ke masjid, dan kalau sudah tua ya hatinya lekat di masjid gitu. Oke, artinya sangat dirasa penting bagi anak-anak ini untuk tetap mencintai aktivitas di dalam masjid, karena bagaimanapun akhlak mereka harus dibangun di usia yang sedini mungkin ya, begitu ya Pak Anwar? Iya, kalau di waktu saya kecil dulu anak-anak itu ditanya, kamu senang main apa? Main bola. Disediakan ada lapang, kebetulan di sekitar masjid itu ada lapang bola, tapi syaratnya satu, ketika nanti azan kamu harus berhenti gitu kan. Nah, mereka patuh itu. Nah, kemudian mereka minta lagi supaya kami dilatih bersilat. Baik, kami latih bersilat, tapi ketika azan tiba, kamu harus berhenti ya. Iya, patuh mereka. Ya karena ya hobi-hobi mereka tersalurkan gitu ya. Betul. Ya jadi masjid itu menurut saya harus kita buat ya menjadi masjid yang ramah anak gitu. Jangan yang tidak ramah anak gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu mungkin barangkali ya perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Artinya anak-anak ini juga jangan dirundung, jangan dibully di media sosial ya Pak Anwar? Oh janganlah, masa anak-anak dibully di media sosial ya. Ya menurut saya ya mereka dalam masa formatif ya, bisa mereka benci dengan masjid nanti itu. Bisa mereka menjauh dari masjid. Nah, kalau mereka jauh dari masjid, yang berdosa kita ini, yang tua-tua ini yang berdosa. Ini saya termasuk berdosa juga saya. Kalau akibat tindakan kita anak-anak menjadi tidak suka ke masjid ya kita akan disalahkan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Anwar atas waktu Anda berbincang bersama kami, Wakil Ketua Umum MUI. Pemirsa, kami mendapatkan kabar akan ada update mengenai pencarian kapal selam Nanggala 402. Kita bergabung langsung dengan gambar yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih telah dengan kesabaran menunggu dan meliput upaya kita semua dalam pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam atau subsang pada kemarin
tanggal 24 April 2021 sore hari. Dan hari ini Kepala Staf Angkatan Laut telah menyampaikan kepada saya terkait perkembangan pencarian yang mengerahkan berbagai aset, tidak hanya alutsista TNI Angkatan Laut, tetapi juga dari Polri, Basarnas, Bakamla, BPPT, KNKT, serta dari negara-negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. Malam tadi, Satgas SAR telah mengerahkan semua kemampuannya untuk memastikan keberadaan KRI Nanggala. KRI Rigel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat menggunakan multi beam sonar dan magnetometer, dan telah menghasilkan citra bawah air yang lebih detail. MV Sweep Rescue juga telah menurunkan ROV-nya untuk memperkuat citra bawah air secara visual menggunakan kamera. Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402, meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 23 personil yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur. Prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali. Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur.
Semoga Tuhan yang Maha Besar memberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Rasa duka cita tersebut juga kami tujukan kepada seluruh keluarga besar Hiu Kencana pada khususnya, serta seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut pada umumnya. Kolonel Laut Pelaut Hari Setiawan, Letkol Laut Pelaut Heri Oktavian, beserta seluruh prajurit terbaik Hiu Kencana di KRI Nanggala 402. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menerima seluruh amal ibadah dan pengabdian saudara-saudara. Semoga kami semua dapat meneruskan pengabdian paripurna saudara-saudara sebagai prajurit-prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia. Rekan-rekan media sekalian, selanjutnya pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan ISMERLO, International Submarine Escape and Rescue Office, untuk mengupayakan langkah selanjutnya. Hal ini diperlukan karena untuk mengevakuasi KRI Nanggala 402 tentunya diperlukan kerjasama internasional. Selanjutnya, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut memberikan penjelasan terkait ditemukannya KRI Nanggala 402. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Pak Kapolri dan saudara sekalian, serta rekan-rekan media. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa masuk pada fase Sapsang. Ya, kami sampaikan duka yang mendalam atas berpulangnya, atas gugurnya seluruh awak kru dari KRI Nanggala 402 atas konferensi pers yang disampaikan oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI. Ini adalah hasil temuan dari citra di bawah air dari teknologi multi eco boom sonar dan juga ROV oleh tim pencarian di sana. Kami ucapkan duka yang begitu mendalam. Lamang tapai menjadi menu khas warga Bukit Tinggi untuk berbuka puasa. Informasi ini kami hadirkan ke hadapan Anda sekaligus menutup jumpa kita dalam ANI sore hari ini. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Abraham Silaban mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, setiap Ramadan datang, hampir semua pasar Pabukuon menjajakan kudapan tradisional. Salah satunya lamang tapai, kuliner khas Minang yang masih bertahan hingga kini. Lamang memiliki cita rasa gurih dan bertekstur legit, dipadu dengan tapai bercita rasa asam. Campuran rasa inilah yang membuat lamang tapai menjadi menu favorit untuk berbuka puasa. Lamang tapai, ambil pernah mencoba, memang itu luar biasa bagus, harganya cukup murah. Kami berapa nih? 6.000. Cuma 6.000. Kami semua keluarga juga sering. Dan manis dan ada inilah. Lamang memiliki berbagai jenis dengan keunikan rasanya, mulai dari lamang tapai original yang menggunakan beras ketan putih saja, lamang tapai pisang berisi beras ketan